Ya, Sudah, Bapak. ya, terima kasih ya. Oke, kita akan mulai yaitu dengan judul Teknik Baru Pengukuran Detectability Index pada Citra Medis. Nah, ini conflict of interest ya. Saya adalah pengembang dari dua software, IndoQCT dan IndoCity. Untuk IndoQCT saat ini sudah hilirisasi, sedangkan untuk IndoCity itu masih free untuk riset. Nah, ini outline untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, terus nanti kita akan berlanjut ke human observer, dan yang ketiga kita akan lanjut ke model observer atau MO dengan berbagai macam metode seperti ada NPW, NPWE, dan CHO. Setelah itu nanti yang terakhir kita akan bahas tentang advanced MO atau yang disebut dengan nama machine observer. Nah, nanti kita akan coba lihat apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa yang bisa kita lakukan dengan semua metode yang ada ini. Ya, kita akan mulai dari medical imaging modalities. Kita tahu bahwa saat ini ada banyak sekali modalitas pencitraan medis, baik yang menggunakan sinar X atau non sinar X. Yang menggunakan sinar X, misalnya yang seperti ada konvensional, X-ray, ada CR, ada DR. Yang spesifik untuk mami ada mamografi, ada fluoroskopi, ada dental panoramik, ada CT scan dan lain sebagainya. Ada MRI ini yang menggunakan medan magnet dan gelombang elektromagnetik, ada USG, ada yang menggunakan radioaktif seperti gamma kamera untuk 2 dimensi, direkonstruksi bisa 3 dimensi seperti pada SPECT, ada PET, ada endoskopi, ada termografi, ada mikroskop atau mikroskop elektron, ECVT ini yang dikembangkan oleh peneliti dari Indonesia yaitu Pak Warsito, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi intinya medical imaging ini sangat banyak, dan tentu saja untuk penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di klinis gitu. Ada yang menggunakan radiasi pengion seperti X-ray, ada yang tidak. Nah, kalau kita menggunakan X-ray tentu saja kita harus memperhitungkan proteksi radiasi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tujuan utama dari pencitraan medis itu adalah untuk mendapatkan informasi internal dalam tubuh pasien, sehingga dengan suatu harapan kita bisa mendeteksi suatu penyakit, kalau itu untuk kepentingan diagnosis, atau dalam rangka sehingga kita bisa melakukan terapi dengan tepat. Nah, itu tujuan utama dari pencitraan medis. Jadi bukan sekedar untuk menampilkan gambar dengan nilai seni yang tinggi, bukan. Sehingga tujuan utama ini yang harus selalu kita pahami dalam pencitraan medis. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan kesehatan manusia, baik untuk diagnosis, untuk intervensi, ataupun untuk kepentingan terapi gitu. Itu tujuan utama dari pencitraan medis. Nah, karena pencitra medis itu nanti digunakan oleh radiologis, oleh manusia untuk melakukan diagnosis, maka pemahaman tentang human visual system itu penting. Sehingga cara menampilkan itu juga penting untuk dipahami. Nah, kalau seandainya suatu citra itu diperoleh dengan parameter yang tidak tepat atau digunakan pada lingkungan yang tidak tepat, itu bisa jadi adanya kelainan klinis itu tidak dikenal. Dan akibatnya hal ini berpotensi untuk menyebabkan misdiagnosis. Sehingga ini penting sekali. Nah, apalagi kalau kita menggunakan radiasi pengion seperti sinar X. Kita tahu bahwa sinar X selain punya dampak positif juga punya dampak negatif, sehingga penggunaannya itu perlu optimal. Bagaimana kita mendapatkan citra untuk menegakkan diagnosis dengan dosis serendah-rendahnya. Kalau memang bisa dosis rendah, mengapa kita menggunakan dosis yang lebih tinggi? Nah, ini penting, sehingga dalam pencitraan medis optimisasi itu harus penting untuk selalu diperhatikan. Nah, kemudian citra medis yang kita gunakan untuk kepentingan klinis itu perlu kita evaluasi secara rutin ataupun berkala.
Nah, ini paling tidak ada beberapa model evaluasi. Ada yang paling sederhana itu adalah physical objective test. Nah, yang kedua adalah physiological test. Yang ketiga adalah observer performance test, dan yang keempat adalah diagnostic performance test. Jadi memang ada beberapa tes yang berbeda-beda untuk keperluan yang juga berbeda-beda. Nah, untuk physical dan physiological test ini biasa digunakan untuk quality control. Nah, ini biasanya parameter yang diukur itu parameter-parameter fisika. Ya, seperti ada resolusi spasial, baik menggunakan MTF atau menggunakan line pair. Yang kita ukur misalnya adalah si number linearity dan slide dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia sangat bagus untuk QC sehingga kita bisa memastikan bahwa alat yang digunakan untuk keperluan diagnosis itu memang handal atau tidak gitu. Sehingga perlu ada yang namanya quality control. Nah, selain alat itu handal, yang perlu dilakukan adalah optimisasi. Karena alat yang handal itu menjadi tidak dalam tanda petik bisa berbahaya kalau digunakan tidak secara optimal, sehingga optimisasi ini penting. Nah, maka disinilah diperlukan observer performance atau diagnostic performance. Jadi perlu diuji oleh terutama oleh pihak dokter misalnya, apakah citra yang ada ini sudah bisa untuk menegakkan diagnosis atau tidak. Ini perlu. Sebagai contoh misalnya begini, ada pasien datang ke rumah sakit, dia mengeluh ada permasalahan di bagian abdomen misalnya. Nah, biasanya kalau tidak menggunakan pendekatan optimisasi, langsung disebut pakai protokol abdomen. Nah, kalau kita ingin lebih bagus lagi, mestinya pasien ini kita diagnosis dulu. Dia ada kelainan apa? Paling nggak diagnosis awal. Kalau kita curigai, misalnya ada tumor di ginjal misalnya, atau kita duga ada batu di ginjal, itu tentu saja protokol yang kita gunakan itu berbeda. Batu pada ginjal itu sangat mudah dilihat, sehingga kita tidak ada masalah kalau citra itu noisy dengan protokol dengan dosis yang rendah gitu. Tapi kalau tumor ada di ginjal, soft tissue yang ada di dalam soft tissue, maka kita harus memastikan citra ini memiliki noise yang kecil. Nah, noise yang kecil ini membutuhkan dosis yang tinggi. Nah, sehingga memang untuk indikasi klinis yang berbeda, mestinya itu dilakukan scanning dengan protokol yang berbeda. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama optimisasi. Sehingga memang kita harus akui sebetulnya pekerjaan para medical physicists dan lain sebagainya itu sangat banyak gitu untuk melakukan proses optimisasi ini. Nah, untuk optimisasi ini kita nggak bisa hanya berdasarkan parameter fisik ya, seperti MTF, seperti apa namanya NPS, nah itu nggak bisa. Nah, kita butuh parameter yang lebih advance. Nah, disinilah yang kita sering sebut dengan nama task-based performance atau juga dengan nama detectability index. Gitu. Nah, ini sangat berguna untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk optimisasi, ini untuk alat-alat yang sudah ada di rumah sakit. Atau yang kedua untuk menguji performance dari suatu alat. Jadi misalnya ada suatu perusahaan ngembangin suatu alat baru atau teknik baru, nah itu perlu kita uji. Nah, pengujiannya ini yang paling bagus adalah detectability index. Nah, memang parameter ini kalau dibanding dengan first order measure seperti MTF, NPS, SNR, CNR atau parameter-parameter fisika itu jauh lebih bagus. Nah, tetapi memang dia jauh lebih kompleks. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang detectability index dari awal yang sangat kompleks menjadi era sekarang yang sangat mudah dikerjakan gitu. Tapi kita butuh tools memang ya gitu. Sekarang ini untuk melakukan pengukuran detectability index kita tidak perlu misalnya menggunakan phantom khusus gitu. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita berharap di bagian akhir nanti ada diskusi dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, melakukan pengukuran detectability index pada awalnya
eh, kita memiliki banyak tantangan memang. Yang pertama, kita butuh phantom khusus. Nah, kalau kita nggak punya phantom khusus, tentu kita nggak akan bisa melakukan optimisasi dengan baik. Misalnya kalau kita ingin misalnya optimisasi pemeriksaan tumor pada ginjal, nah berarti kita harus punya phantom yang mirip dengan kasus itu. Ini tentu problem, terutama seperti di kita di negara berkembang. Jangankan phantom spesifik, phantom yang standar aja itu sering kita nggak punya gitu. Nah, dan kita tahu bahwa phantom-phantom yang spesifik yang memiliki kontras rendah itu biasanya sangat mahal. Karena untuk mendevelop juga butuh teknik yang sangat spesifik itu. Ini contoh yang di sini saya tunjukkan ini adalah salah satu modul dari Phantom CAT fan. Ya, di sana ada low kontras dengan 3 kontras ya, yaitu 1%, 0,5% dan 0,3%, dan dengan ukuran yang beda-beda. Dan tentu saja Phantom seperti ini tidak dimiliki oleh semua rumah sakit itu. Terus yang kedua, Phantom ini perlu di-scan dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau kita ingin melakukan optimisasi sehingga secara statistik kita bisa yakin bahwa hasil yang kita peroleh itu memang betul-betul hasil yang sebenarnya, bukan hanya sekadar fluktuasi gitu. Nah, tentu saja melakukan scan yang banyak, kalau itu kita lakukan di Indonesia di rumah sakit bisa jadi masalah. Karena rumah sakit itu biasanya juga sudah melayani banyak orang dan manajemen juga biasanya nggak mengizinkan melakukan pengukuran dalam jumlah yang banyak gitu. Ini problem yang kedua. Terus problem yang ketiga, setelah kita punya Phantom, kita scan dengan protokol yang tertentu yang jumlahnya banyak. Setelah itu kita minta kepada manusia, dalam hal ini terutama radiologis, untuk melakukan penilaian. Ini yang dilakukan dengan nama human observer. Dengan jumlah yang banyak. Nah, tentu hal ini time consuming, butuh waktu yang sangat lama. Mungkin nggak cukup sehari 2 hari. Nah, dan tentu saja ini tidak mudah dilakukan. Banyak human observer yang nggak mau melakukan karena waktu yang bagi mereka sangat berharga gitu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan ketika kita itu melakukan pengukuran detectability index menggunakan Phantom dengan menggunakan human observer. Nah, nanti akan kita bahas ya, challenge ini bagaimana caranya menghadapinya. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang human observer, maka kita juga perlu membuat database. Nah, bagaimana caranya menyiapkan database sehingga mereka bisa melakukan pengukuran dengan cukup baik. Ini juga semuanya tantangan yang dihadapi. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana tantangan-tantangan itu mencoba untuk diatasi sehingga kita mendapatkan metode yang semakin ke sini semakin akurat, semakin robust dan semakin mudah dilakukan. Ya, kita akan masuk yang pertama yaitu human observer. Ini adalah metode pertama dan menjadi apa namanya standar ya human observer ini. Nah, human observer ini adalah pengukuran langsung oleh manusia, tentu yang ahli ya. Nah, maka di sini paling tidak saat ini itu bisa dilakukan sebetulnya dengan 4 cara. Yang pertama dengan langsung melakukan penilaian. Nah, tapi kalau penilaian dengan jumlah yang sedikit itu biasanya subjektif gitu. Nah, maka nanti kita akan masuk yang pertama yaitu yang namanya visual grading assessment atau VGA. Nanti dokter atau radiologis kita berikan citra, nah kita minta mereka untuk melakukan grading dari citra yang kita punya. Terus yang kedua, ini yang umum juga digunakan di kedokteran, yaitu ada satu teknik khusus, yaitu yang dinamakan dengan nama kurva ROC, yaitu Receiver Operating Characteristic. Nah, kita nanti akan bahas sedikit apa itu kurva ROC dan bagaimana caranya mendapatkan kurva ROC ini. Terus yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang metode AFC, Alternative First Choice. Ini adalah pendekatan lain bagaimana human observer itu melakukan penilaian terhadap citra medis. Kita akan masuk yang pertama yaitu Visual Grading Assessment. Jadi bagaimana caranya melakukan pengukuran Visual Grading Assessment? Yang pertama, kita punya Phantom spesifik. Maka Phantom itu kemudian kita scan dengan protokol spesifik. Nah, karena kita ingin misalnya evaluasi protokol.
Nah, protokol yang spesifik ini pasti mau apa namanya ada parameter scan yang spesifik juga. Arusnya berapa, tegangannya berapa. Kalau CT misalnya pakai pitch berapa, pakai slice thickness berapa, pakai field of view berapa, pakai filter apa, pakai rekonstruksi apa. Nah, itu semuanya ada bagian dari parameter, dan parameter ini adalah bagian dari protokol. Nah, setelah kita dapat citra, anggap aja di bawah ini adalah contoh citra. Ini adalah citra dari Phantom ACR yang menggambarkan low contrast. Di situ ada objek low contrast, backgroundnya kira-kira sekitar 60 HU. Nah, kemudian di situ ada objek kecil-kecil yang kontrasnya itu sekitar 6 HU. Ini kecil sekali dengan ukuran yang variatif. Nah, dua citra ini adalah contoh citra yang diperoleh dengan dua scan parameter yang berbeda. Nah, kalau kita lihat sekilas, saya nggak tahu di tempat jenengan apakah jelas atau tidak. Nah, yang sebelah kiri itu jauh lebih jelas daripada yang sebelah kanan. Nah, kemudian setelah itu kita minta dokter untuk melakukan grading. Nah, bagaimana caranya buat grading? Ini contoh ya. Ini misalnya grading dengan 6 skala. Misalnya apakah objek kecil tadi itu visible atau tidak. Yang kedua misalnya dia nggak kelihatan tapi ada sedikit yang kelihatan. Yang ketiga ada beberapa objek yang kelihatan. Dan yang keempat, semua objek yang kecil kelihatan tapi nggak terlalu. Yang kelima itu semua objek kelihatan agak jelas. Nah, yang keenam, semua objek kelihatan jelas. Nah, ini kita minta dokter untuk melakukan penilaian itu. Tentu kita udah membuat database dulu. Database dengan jumlah yang cukup, ya misalnya 100 citra, kita simpan dalam database, dan dokter kita minta untuk melakukan penilaian itu. Itu namanya adalah visual grading assessment. Ini contoh yang lain. Ini misalnya kita bisa menggunakan 5 grading dari unacceptable, ada poorly, satisfactory, ada good, ada excellent. Kita minta mereka untuk membuat penilaian itu. Gitu. Nah, kemudian setelah dapat nanti kita analisa hasilnya. Nah, ini contoh. Ini contoh kalau kita melakukan visual grading assessment menggunakan IndoQCT. Nah, IndoQCT nanti bisa kita simpan dalam database. Nah, database nanti langsung bisa kita tampilkan ke dokter, dan nanti IndoQCT akan melakukan perangkuman dari hasil yang dibaca oleh dokter ini. Ini contoh kalau di sini. Jadi di sini ada 5 grading, 1 dari yang paling buruk sampai 5 yang paling bagus atau paling excellent. Nanti ini citra 1, kita pindah sampai citra yang kedua, sampai misalnya kita punya database sebanyak 500 citra gitu misalnya ya. Ini contoh. Ini contoh hasil dari visual grading assessment, di mana di sini menggunakan 6 grading tadi itu. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, ini ada Phantom. Phantom itu dalam hal ini misalnya di-scan dengan 3 dosis, yaitu 8 mg, 12 mg, dan 16 mg. Kemudian citra itu direkonstruksi dengan 3 rekonstruksi, yaitu filter back projection, moderate iterative reconstruction, dan strong iterative reconstruction. Nah, kemudian Phantom juga di-scan dengan dari 2 vendor yang berbeda dibandingkan gitu. Nah, ini kira-kira hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat secara umum bahwa ketika dosis naik, maka detectability index juga naik. Artinya visual gradingnya naik gitu. Kita juga bisa lihat bahwa rekonstruksi yang berbeda, misalnya strong IR itu hasilnya jauh lebih bagus dibanding dengan FVP. Ini contoh ya. Kemudian kita bisa lihat vendor yang kiri dan vendor yang kanan, hasilnya seperti apa, bisa kita bandingkan. Ini contoh dari hasil visual grading yang dilakukan oleh misalnya human observer. Dan yang kedua, ini yang lebih advance, yaitu menggunakan kurva ROC atau Receiving Operating Characteristic. Nah, misalnya dokter kalau di dalam analisis ROC, misalnya dokter diminta untuk menilai apakah di dalam citra lesi itu kelihatan atau tidak. Biasanya biner, antara ada atau tidak,
kemudian dokter kita minta untuk melakukan penilaian. Nah, tentu saja soal yang kita ajukan, atau cita yang kita ajukan ke dokter nggak hanya satu, tapi banyak ya. Nah, setelah itu kita udah tahu database-nya, mana yang benar, mana yang tidak ada objek. Nah, dan ini dokter kita nilai yang benar berapa, yang salah berapa. Nah, biasanya itu kita gunakan parameter akurasi gitu. Nah, akurat itu berarti kalau yang benar dibagi dengan jumlah soal. Jadi kalau yang benar 90, soalnya ada 100, ya maka akurasinya 90%. Nah, pertanyaannya adalah apakah akurat ini bisa menggambarkan kenyataan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Ternyata dalam bahasa terutama di bidang kedokteran, akurat itu hanya bagus kalau data yang kita punya itu relatif simetri. Jadi jumlah yang benar sama jumlah yang salah itu relatif imbang. Tapi kalau jumlah yang benar dan yang salah itu nggak relatif imbang, maka akurat itu bisa menyesatkan. Gitu. Contoh, misalnya ada orang mengembangkan sistem pencitraan, katakan aja untuk keperluan apa namanya, bukan untuk keperluan diagnostik, tapi untuk keperluan apa itu namanya ya, seperti kalau mamografi, biasanya kalau di negara maju, itu kalau ada orang yang usianya udah 40 tahun, maka dia itu wajib melakukan screening ya, screening. Nah, misalnya screening, misalnya kita screen orang yang sehat, kita cek siapa yang mengalami ada cancer mamografi di staging awal gitu. Maka tentu saja yang kita analisis itu orang-orang yang sehat. Tapi ada kemungkinan yang sehat itu ada penyakit, ada cancer di stage-stage awal. Nah, misalnya dari 1.000 orang, yang kita lakukan screening, itu yang punya cancer di stadium awal itu 4 orang. 4 orang gitu. Akhirnya kita kembangkan suatu peralatan mamografi untuk keperluan screening. Nah, ternyata dari 1.000 orang yang kita screening, sebetulnya ada 4 yang sakit, tapi ternyata semuanya itu kedetek sehat semuanya. Kedetek sehat semuanya. Berarti yang salah 4. Jadi yang kena cancer di stadium awal itu nggak kedetek sama sekali. Nah, ini kalau kita gunakan parameter akurat, ini menyesatkan. Kenapa? Karena sebetulnya yang salah kan 4. Yang benar berarti 996 dari 1.000 soal. Nah, 996 dibagi 1.000 dikali 100%. Maka tingkat akurasinya itu 99,99 sekian persen. Kan luar biasa, sangat tinggi. Tapi kesimpulan ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Kenapa? Karena semua orang yang kena cancer itu miss semuanya, gagal kedetek semuanya. Nah, makanya akurat itu nggak cukup. Akurat itu bagus kalau datanya relatif imbang. Tapi kalau nggak imbang, maka kita nggak bisa menggunakan akurasi. Maka di sini digunakan parameter sensitivity dan specificity. Jadi kita deteksi apakah yang benar kedetek benar, apakah yang salah kedetek salah gitu. Jadi betul-betul kita pisahkan. Yang kalau benar kedetek benar, itu namanya sensitivity. Kalau salah kedetek salah, itu namanya specificity. Jadi nggak kita gabung gitu. Nah, kalau digabung namanya akurasi. Nah, dalam kasus tadi screening mamografi tadi, jadi 4 orang yang kena penyakit salah semuanya. Berarti kalau begitu kita bisa tahu spesifisitinya itu 0% gitu. Jadi ya apa namanya, yang sehat kedetek sehat, ya, itu spesifisitinya itu 100%, sementara sensitivity-nya itu 0% gitu. Nah, maka kita nggak cukup menggunakan akurasi, tapi harus menggunakan sensitivity atau specificity. Nah, ini yang banyak digunakan di dunia kedokteran. Jadi nggak cukup hanya menggunakan akurasi ini. Jadi maka nanti hasil dari yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah,
Nah, itu nanti kalau benar sebagai benar namanya adalah true positive rate atau sensitivity. Kalau salah sebagai salah itu namanya adalah false positive rate atau juga disebut atau juga bisa dikatakan sebagai satu dikurangi specificity gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya ini ada suatu katakan aja background yang tidak sakit. Terus yang ini tuh yang sakit. Memang kadang-kadang itu ada daerah overlap gitu, sehingga memang nggak bisa dipisah, sehingga di sini tuh ada yang namanya error. Nah kalau ini selisihnya jauh, ya maka deteksi akan mudah. Tapi kalau semakin dia overlap, maka dia itu semakin susah. Nah misalnya nanti kita gunakan kriteria threshold di sini misalnya. Nah kalau kita gunakan threshold di sini, maka tampak di sini yang di sebelah garis ini dia itu true positive rate, jadi yang kedetek benar sebagai benar. Tapi yang ini kedetek sebagai benar padahal sebetulnya salah itu. Makanya namanya adalah FPF, the false positive rate itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka nanti ada yang namanya true positive rate. Nah, kalau true positive rate itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. False negatif itu adalah apa namanya salah negatif ya. Gitu. Jadi kita deteksi dia sebagai negatif, tapi itu salah. Harusnya dia positif. Gitu. Itu namanya false negatif. Nah, kemudian ini dinamakan dengan nama true positif. Nah, false positive rate ya itu adalah apa namanya yang dia itu kita detek sebagai positif, padahal dia sebetul tapi salah gitu. Nah, ini namanya false positive rate. Nah, ini harus kita hitung semuanya. Jadi nggak cukup hanya dengan akurasi, tapi kita perlu mendetek yang benar sebagai benar, perlu mendeteksi yang salah sebagai salah. Itu kita gabung dalam suatu kurva. Nah, kurvanya itu namanya adalah kurva ROC gitu. Sumbu Y ini menunjukkan sensitivity, benar sebagai benar, dan sumbu X-nya ini satu dikurangi specificity yang menggambarkan salah sebagai salah gitu. Nah, kalau kita punya soal, punya citra yang banyak, langsung kita itu nilai dengan random, dengan ngawur gitu, maka nanti probability benar ya hanya 50%, yaitu garis lurus ini. Tapi kalau seorang human observer itu semakin pinter, semakin bagus cara mendeteksinya, maka kurva ini perlahan-lahan akan naik. Nah, semakin dia naik, maka dia semakin tinggi. Nah, nanti kurva ini dikarakterisasi menggunakan AUC, yaitu area under the curve. Nah, kalau nilainya itu satu, maka yang benar sebagai benar, salah sebagai salah itu benar semuanya itu. Nah, kalau nilainya hanya 0,5, berarti menunjukkan kalau kita itu ngawur, betul-betul random dalam melakukan penilaian tadi. Ini cara untuk memberi penilaian terhadap kurva AUC ini. Ini contoh. Ini contoh yang dibuat menggunakan software Indocity. Nanti kita bisa buat database. Ini contoh suatu objek. Ini objek low contrast dan ini punya background ya. Jadi backgroundnya memiliki nilai pixel dengan kontras yang agak sedikit sama dengan objek yang di sini. Nah, setelah itu nanti kita nilai. Nah, kalau dalam contoh ini ada 5 penilaian. Dari yang kiri menunjukkan benar, kemudian yang kanan, yang kiri itu menunjukkan tidak ada objek, yang 5 itu menunjukkan ada objek. Nah, kalau kita ragu-ragu, nanti kita bisa memberikan penilaian di tengah-tengah. Tergantung kita nanti ya. Ini misalnya dokter melakukan penilaian. Nah, nanti software ini akan melakukan penilaian dari apa yang dinilai oleh dokter itu dan langsung dibuat kurva ROC. Termasuk nanti langsung dapat nilai AUC. Jadi berapa area under the curve dari penilaian dokter terhadap citra medis yang kita kumpulkan pada protokol tertentu. Nah, itu namanya ROC. Berikutnya, kalau ROC itu kita hanya punya satu citra. Kemudian di dalam citra itu ada 2 kemungkinan. Ada objek atau nggak ada objek. Ada penyakit atau nggak ada penyakit. Nah, kalau AFC itu seperti multiple choice. Jadi ada soal, ada image. Nah, dan image nggak hanya satu, bisa jadi 2 atau 4 atau 6 atau 8, tergantung kita menggunakan AFC berapa. Kalau AFC 2 berarti soalnya hanya 2. Yang satu ada objek, yang satu nggak ada objek. Yang satu ada penyakit, yang satu nggak ada penyakit. Kemudian dokter kita minta untuk memberi penilaian gitu. Ini contoh. Ini contoh. Yang ini adalah template ya. Ini contoh.
citra yang ada objeknya di sini, low contrast. Ya, ini bisa penyakit, bisa kelainan dan yang lain. Kemudian setelah itu, ini citra, dua citra, yang satu mengandung objek, yang satu lagi hanya isinya nggak ada objeknya, hanya background aja. Nah, kemudian dokter kita minta untuk menilai. Nah, tentu kita punya database ya. Mungkin untuk satu protokol misalnya soal ada 100 misalnya atau ada 1000 misalnya. Nah, kita minta mereka untuk menilai. Setelah itu nanti kita akan hitung yang benar berapa, yang salah berapa. Sehingga nanti ada yang namanya persen korek atau PC ya. Ini contoh kalau kita menggunakan Indogicity. Di Indogicity kita bisa membuat database-nya. Setelah itu nanti database itu kita bisa tampilkan ke dokter sehingga dokter nanti bisa dengan mudah melakukan penilaian dan nanti di akhir akan ada hasil berapa persen korek atau persentase benar yang telah dilakukan oleh dokter itu. Nah, kalau citra noise-nya semakin tinggi misalnya itu biasa kalau keadaan kontras objeknya semakin kecil itu semakin susah untuk dinilai dan tentu saja persen koreknya akan semakin rendah gitu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh hasil dari AFC 2. Ada suatu citra yang di-scan dengan 3 dosis, yaitu dari 35,8 sampai dosis tinggi 72,1. Ini objek low contrast. Nah, kemudian citra ini setelah di-scan, kemudian citranya direkonstruksi dengan filter yang berbeda-beda, dengan rekonstruksi yang berbeda-beda, yaitu menggunakan iterative reconstruction dengan metode ASIR. Dari ASIR 0% sampai ASIR 100%. ASIR 0% itu menunjukkan kalau dia itu iterasi filter back projection, jadi nggak ada iterasinya. Nah, semakin ke kanan level ASIR semakin tinggi. Kemudian data yang kita dapat kita taruh di dalam database. Setelah itu kita minta dokter untuk melakukan penilaian. Nah, kita bisa lihat di sini, terutama pada ASIR-ASIR yang rendah, kita bisa lihat bahwa dosis semakin tinggi, maka bagi dokter itu semakin mudah untuk melakukan penilaian yang ditandai dengan nilai persen korek yang semakin naik gitu. Dan kita juga bisa lihat bahwa ASIR semakin meningkat, levelnya persen korek juga semakin meningkat gitu. Nah, dan pada dosis ASIR lebih dari 50%, itu data hasilnya sudah semuanya benar semuanya. Nah, dari sini kita bisa optimasi seberapa sih sebetulnya kalau untuk kasus spesifik untuk bisa mendapatkan persen korek mendekati 100%, itu kita butuh dosis berapa. Jika kita bisa tahu, jika kita nggak perlu eksesif dalam menggunakan dosis. Ini contoh AFC yang digunakan untuk penilaian terhadap detectability index gitu. Nah, tapi memang pendekatan human observer ini baik menggunakan visual grading atau menggunakan ROC atau menggunakan AFC, ini yang pertama tetap subjektif, ya, tetap subjektif. Meskipun citra yang kita hadirkan itu banyak, secara statistik juga sudah cukup bagus, tetapi yang namanya manusia itu tetap yang pertama subjektif. Nah, karena subjektif ya maka muncul yang namanya intra dan inter observer variability. Jadi kalau inter observer variability itu maksudnya adalah kalau ini kita minta dokter yang lain untuk menilai mungkin hasilnya akan berbeda. Atau intra observer variability. Kalau seseorang kita minta untuk menilai pagi ini sama kita minta untuk menilai siang nanti mungkin hasilnya juga akan berbeda gitu. Dan yang kedua, limitationnya adalah ini very complex, sangat kompleks dan time consuming. Nah, kita bisa bayangkan kalau untuk menilai satu protokol misalnya dan kita variasi dan kita masing-masing ada 100 data. Nah, berarti misalnya paling enggak kita bisa sampai 500 citra kan gitu. Nah, kita minta dokter untuk membaca 500 citra itu belum tentu mau gitu. Karena ini butuh waktu yang juga nggak singkat itu. Itu limitation pada human observer ini. Nah, karena menyadari adanya limitation dari human observer, maka kemudian para ilmuwan mengembangkan suatu model observer. Nah, dengan harapan, dengan model observer ini, maka nanti kita itu tidak terlalu tergantung pada human observer. Tentu setelah kita validasi, apakah model yang kita buat ini memang konsisten atau tidak dengan human observer.
Nah, ada banyak model. Nah, model yang paling gampang, paling sederhana itu namanya model NPW, non pre-whitening match filter. Itu model yang paling sederhana. Nanti berkembang menjadi NPWE, yaitu menggunakan eye filter. Terus yang ketiga nanti ada yang namanya Channelized Hoteling Model Observer, yaitu yang namanya CHO. Ini kalau di luar negeri, di negara maju seperti di Amerika, ini sudah sangat dieksplorasi, sangat 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 dalam gitu tentang model-model observer ini. Ya, jadi model observer ini adalah model yang lebih objektif dan sebagai alternatif. Dan ini memang betul-betul diusahakan bagaimana bisa meniru dari human performance ini. Maka ada pengujian-pengujian yang memang perlu dilakukan. Ini contoh yang tadi sudah kita tunjukkan kalau menggunakan AFC ya. Jadi yang kiri, paling kiri itu template, kemudian yang kanan itu ada dua citra. Nah, kalau human observer, maka human kita minta untuk memilih yang ada objeknya yang mana, yang tengah atau yang kanan gitu. Itu kalau human. Nah, kemudian dari sini kita buat model. Nah, model yang paling sederhana tadi yang namanya NPW atau non pre-whitening match filter. Jadi kita gunakan rumus matematik yang sederhana seperti ini. Jadi yang pertama, kalau kita membuat model, yang kita lakukan adalah membuat template. Nah, template. Jadi dari banyak citra, setelah kita udah tahu kok keadaannya, apakah ini ada objeknya atau tidak. Setelah itu kita rata-rata. Nah, rata-rata itu yang dinamakan dengan nama template. Nah, setelah itu nanti kita punya citra lain yang jumlahnya juga banyak untuk pengujian. Nah, yang template kita namakan W, kemudian yang pengujian kita namakan matrik G gitu. Nah, bagaimana cara menilai? Cara menilai berarti nanti tinggal kita kalikan antara template dengan matrik yang kita ujikan dengan G. G itu bisa GI, bisa I-nya bisa apa namanya? Ada dua, ada objeknya dan tidak ada objeknya. Terus nanti kita dapat angka. Dalam ini lambda. Nah, lambda itu ada thresholdnya. Kalau thresholdnya kurang dari sekian, itu berarti menunjukkan tidak ada objek. Kalau thresholdnya kalau kurang dari nilai tertentu berarti nggak ada. Kalau lebih dari nilai tertentu berarti ada gitu. Nah, ini berarti memang kalau kita model, maka di sini kita butuh dua, butuh template ya, dan kita butuh image untuk yang kita uji nanti. Seperti di AI gitulah, ya, AI kayak begitu. Tapi ini berkembang sebelum AI juga berkembang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai lambda nanti dari pengukuran yang kita lakukan, nah nanti kita bisa hitung detectability index. Ini persis seperti rumus CNR pada umumnya yang kita sangat familiar itu. Yaitu lambda 1 dikurangi lambda 2. Ini menunjukkan yang satu ada objeknya, yang satu nggak ada, yang satu ada penyakitnya, yang satu nggak ada. Kita bagi dengan noise yang ada. Maka kita dapat kalau dalam bahasa sederhana itu CNR. Tapi kalau dalam hal ini karena ini berdasarkan pengamatan namanya nggak CNR, tapi namanya adalah detectability index gitu. Nah, dan yang menarik adalah detectability index itu bisa dikonvert ke persen correct. Nah, jadi bisa dikonvert ke AUC, area under the curve. Jadi kita menggunakan AUC, kita menggunakan AFC, kita menggunakan model itu semuanya bisa dikonvert itu. Apa namanya parameter-parameter yang kita dapatkan. Ini menggunakan error function ya. Saya kira nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita akan masuk yang pertama yang pre-whitening yang NPW dulu ini. Jadi rumusnya sudah kita tunjukkan. Yang pertama kita punya template. Nah, template-nya itu ada dua. Yang satu yang ada objeknya, yang satu nggak ada objeknya. Setelah itu kita punya citra yang mau kita nilai. Nah, nanti kita penilai lambda. Nah, dari lambda inilah kita tahu apakah objek itu kedetek atau tidak. Nah, kemudian dalam perkembangannya NPW ini kurang bagus kalau untuk citra naik dengan noise yang terkorelasi. Nah, ini menarik nanti. Jadi nanti ya citra itu ada dua, ada yang noise-nya itu terkorelasi, ada yang tidak terkorelasi gitu. Nah, kalau citra-citra zaman dulu yang kita rekonstruksi menggunakan FBP, filter back projection, secara analitik, maka citra itu relatif seragam. Jadi noise di sepanjang citra, di sepanjang field of view itu seragam, relatif seragam. Nah, citra yang seperti itu
katakan citra itu memiliki noise yang uncorrelated. Jadi dia nggak bergantung pada posisi. Tapi kalau citra-citra zaman sekarang yang direkonstruksi menggunakan misalnya iterative reconstruction atau menggunakan deep learning reconstruction atau kita filter dengan filter yang non-linear, maka karakteristik citra itu menjadi nggak seragam. Di citra yang di bagian yang cenderung homogen, noise-nya itu cenderung rendah. Tapi di daerah yang tidak homogen, noise-nya cenderung tinggi gitu. Nah, ini namanya adalah noise yang correlated gitu. Nah, pada citra-citra dengan noise yang correlated, nah model NPW itu nggak bagus. Nah, maka dalam kasus ini, maka model kita harus kita tambahi dengan eye filter, jadi filter mata. Maka di sini kita perlu mengetahui tentang mata manusia. Jadi mata manusia itu bagaimana ketika mengamati suatu benda. Nah, mata manusia itu ternyata ketika kita mengamati suatu benda itu sangat bergantung pada frekuensi. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang kita itu melihatnya dengan bagus, ada frekuensi tertentu yang pengamatan manusia itu cenderung menurun gitu. Nah, ini perlu kita kuantifikasi. Maka ini nanti ada yang namanya eye filter. Nah, eye filter inilah yang ini eye filter contohnya ada beberapa tipe eye filter tipe 1 sampai tipe 10. Nah, eye filter ini nanti yang kita aplikasikan pada model kita. Sehingga nanti harapannya untuk citra-citra dengan noise yang terkorelasi, maka model ini jauh lebih bagus. Ini contoh. Ini contoh yang atas itu adalah citra model yang kita punya. Real dari pencitraan. Nah, kemudian setelah itu kita filter. Nah, ini contoh yang bawah, yang tengah itu difilter dengan filter 5, yang bawah dengan filter 7, eye filter 7. Hasilnya berbeda dan ini nanti yang kita gunakan sebagai model. Ini jauh lebih bagus dibanding model yang pertama yaitu NPW. Nah, tadi kita udah bahas. Oke, jadi NPW itu bagus, tapi memang tetap bermasalah ternyata ketika kita itu menghadapi citra yang noise-nya itu correlated. Nah, gitu. Karena persamaan yang kita punya itu cenderung nggak stabil. Maka secara matematis itu bisa kita stabilkan dengan menambah parameter kovarian. Jadi kita hitung nilai kovariannya dulu. Jadi sebelum template itu kita kenakan kepada citra, nah kita juga perlu tambahkan kovarian. Kita tambahkan inverse kovarian. Nah, kalau citra yang kita punya itu ukurannya besar, misalnya 100 kali 100 pixel, maka mencari inverse kovarian dari matrik itu time consuming, sangat lama, sangat tidak praktis gitu. Nah, sehingga akhirnya para ilmuwan mencoba untuk mengusulkan dengan cara hoteling. Jadi dengan cara dibuat channel sehingga ukuran matriks itu jauh lebih kecil gitu. Nah, ini maka nanti dikenal yang namanya konsep channelized hoteling observer gitu. Nah, ini juga menarik. Dengan WHO ini dimensionality dari citra itu akan mengecil dan ini juga sangat relevan karena apa? Karena kita tahu bahwa area sensitif dari penglihatan manusia juga sangat terbatas pada frekuensi tertentu sehingga dengan pendekatan WHO ini jauh lebih akurat untuk digunakan model dalam penilaian manusia gitu. Ini contoh. Ini misalnya kita punya matriks. Tentu saja kalau citra 2 dimensi. Nah, katakan saja kalau CT scan 512 kali 512. Ya, kalau anggap aja kita bulatkan jadi 500 kali 500. Nah, kemudian matrik 500 kali 500 kita jadi 1 dimensi. Berarti kan 500 kali 500. Berarti ada kita punya matrik 1 baris, kolomnya 1 baris, tapi kolomnya itu sebesar 512 kali 512 atau kalau dibulatkan 250.000 begitu. Nah, ini kalau kita mau mencari kovariannya setengah mati gitu. Nah, maka dilakukan channeling. Yang misalnya kita buat channel. Nah, channeling ini bisa pakai fungsi macam-macam. Nah, salah satunya adalah fungsi Gabor gitu ya. Saya kira kita di fisika udah familiar dengan fungsi Gabor itu. Nah, Gabor dengan 5 channel. Maka kalau channel ini punya ukuran 5n,
maka ketika kita kalikan dengan citra yang kita punya, maka dia akan berubah yang awalnya N kali 1 menjadi 5 kali 1. Jadi sekarang ukurannya dikecil sekali. Nah, karena ukurannya kecil sekali, maka nanti mencari kovariannya menjadi mudah gitu. Nah, ini ini disebut dengan nama apa namanya, CHO ini, channelized hot length observer ini. Nah, nanti untuk melakukan channeling itu ada banyak fungsi yang digunakan. Misalnya fungsi Gabor atau difference of Gaussian. Jadi difference dari Gaussian atau fungsi Laguerre dan fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini sekedar contoh aja. Yang atas itu adalah contoh dari channel Gabor, yang tengah itu contoh dari difference of Gaussian, yang bawah itu contoh dari Laguerre. Saya kira kalau di Vismat kita udah familiar dengan Laguerre dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh saja. Ini mungkin Pak Jenengan juga sudah mengetahui ini fungsi Gabor ya. Jadi fungsi Gabor itu sebetulnya fungsi Gaussian, ya Gaussian kita semua sudah tahu semuanya Gaussian, tapi yang ditambahi dengan cosine. Jadi seperti Gaussian dalam 2 dimensi, tetapi dia dikenakan fungsi cosine, trigonometri gitu, cosine. Dan kita memberi cosine itu arahnya tergantung kita. Mau arahnya sumbu X, arahnya sumbu Y, atau sudut tertentu. Nah, sehingga di fungsi Gabor ini memang ada 4 parameter. Yang pertama adalah V, itu adalah width in spatial domain, atau kalau dalam bahasa gampangnya itu ya sigma dalam persamaan Gaussian. Terus yang kedua itu adalah central frequency, ini adalah frekuensi dari fungsi cosine. Kemudian yang ketiga itu ada parameter sudut dari cosine itu sendiri, dan yang keempat itu ada fase. Nah, ini fungsi Gabor. Nah, ini contoh ya. Contoh kita bisa lihat. Ini contoh yang sebelah kiri itu sebetulnya Gabor yang ditambahi dengan cosine ke arah sumbu X gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu cosine ke arah sumbu Y. Jadi fungsi Gaussian, tapi dia itu dikasih cosine gitu dengan sudut dengan frekuensi tertentu. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk melakukan channelize, untuk men-channel dari template yang kita punya. Ini contoh ya. Ini contoh Gabor dengan 2 orientasi sudut, yang atas dan bawah, kemudian dengan 5 frekuensi yang berbeda. Itu ke kanan frekuensi tinggi, ke kiri itu frekuensi rendah itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Yang ke atas itu adalah satu misalnya gambar huruf Mandarin. Nah, kemudian dia difilter dengan Gabor dengan sudut yang beda-beda. Nah, yang bawah kiri itu sudut yang beda-beda digabung gitu. Nah, ini contoh kalau ini di channel sudut berarti gitu ya. Ini contoh ini yang saya lakukan. Ini contoh yang atas itu fungsi Gabor dengan 5 sudut. Terus setelah itu kita kenakan ke objek objek lingkaran. Nah, hasilnya yang baris ketiga itu. Nah, hasilnya beda-beda. Itu nanti kalau kita gabung jadi yang bawah itu. Nah, maka ini adalah cara untuk melakukan channeling. Nah, maka kembali lagi ke yang semula, ketika kita punya model katakan aja NPW, ini nggak langsung kita kerjakan, tetapi baik template-nya atau citranya kita channel dulu sehingga ukurannya menjadi kecil. Dimensionality-nya dikecil sehingga dengan ini proses bisa jauh lebih cepat dan hasilnya jadi jauh lebih akurat itu. Ini kalau secara grafis seperti ini intinya sama. Yang ini adalah yang pertama kita lakukan 2 hal dulu. Yang pertama kita lakukan training. Kita punya data yang kita jadikan sebagai training. Terus yang kedua kita punya citra yang nanti mau kita nilai. Dan sebelum kita terapkan, maka kita lakukan channeling terlebih dahulu gitu. Ini yang disebut dengan nama CHO dan ada banyak filter yang digunakan gitu. Nah, ini contoh hasil. Ini saya ambil dari medical physics. Contoh hasil bacaan manusia dengan CHO. Jadi yang merah itu adalah bacaan manusia, kemudian yang warnanya abu-abu, nah itu adalah CHO. Kita bisa lihat untuk berbagai variasi ya. Yang paling kiri itu untuk variasi arus tabung. Nah, kita bisa lihat bahwa arus semakin naik, maka persen korek baik manusia ataupun CHO juga naik dan kita bisa lihat berhimpit gitu. Yang tengah itu adalah untuk variasi dosis,
kanannya lagi itu untuk variasi kontras, yang kanannya lagi itu untuk variasi ukuran objek. Nah, kita bisa lihat bahwa ada korelasi yang sangat baik antara model dengan bacaan manusia. Karena itu maka model akhirnya bisa diterima karena dari berbagai macam riset menunjukkan hasil yang konsisten antara model dengan bacaan manusia. Nah, tetapi dengan model observer meskipun sangat membantu karena kita bisa mendapatkan human observer tanpa harus menggunakan human, tapi kelemahan model observer itu yang ketiga ini, yaitu masih kita membutuhkan phantom khusus. Kita tetap kita perlu punya phantom khusus. Phantom itu tetap kita scan dengan jumlah scan yang banyak, tapi memang untuk menilai kita tidak butuh lagi human gitu. Kita cukup pakai model saja. Nah, tetapi berarti kelemahannya dari model ini kita tetap membutuhkan phantom khusus. Nah, sekarang pertanyaannya, itu para ilmuwan mencoba mengajukan pertanyaan. Sekarang pertanyaannya bisa nggak kalau seandainya kita itu punya phantom yang sederhana, katakan aja phantom homogen. Bisa nggak kita itu secara komputasi bisa mengenerate objek seperti objek dengan phantom yang khusus gitu. Ini pertanyaannya gitu. Nah, ini kalau ini bisa, nah berarti kita bisa melakukan pengukuran detectability tanpa harus menggunakan phantom khusus gitu. Nah, ini menariknya di sana gitu. Nah, ternyata yang menarik itu bisa gitu. Nah, ada yang banyak mencoba, baik dalam domain spasial, ini yang paling gampang, kalau paling kelihatan mata, atau dalam domain frekuensi. Ini yang saya akan tunjukkan dulu, yang dalam domain spasial. Ini yang gampang karena kelihatan mata. Jadi, kalau seandainya kita punya phantom homogen, kita scan, nah maka kita dapat citra. Nah, ini kalau kalau citra itu kita crop, maka kita itu dapat hasil seperti ini. Ini sebetulnya ada noise-nya di situ, ada fluktuasi noise. Nah, setelah itu kita bisa membuat model sendiri secara matematis. Nah, seperti yang ini. Nah, objeknya, ukurannya berapa, kontrasnya berapa, bentuknya bagaimana, bisa kita buat sendiri. Setelah itu, citra itu kita degradasi dengan noise. Ya, kita degradasi dengan apa? Dengan blur yang kita punya dengan PSF, itu kita konvolusi. Setelah kita konvolusi, kemudian kita tambahkan dengan noise. Maka kita dapat citra seperti ini. Inilah kira-kira citra objek yang kita buat kalau dia berada pada citra yang asli. Kira-kira jadinya seperti ini. Ini bukan citra asli sebetulnya ya. Ini gabungan dari citra asli dengan objek simulasi gitu. Ini dalam domain spasial. Nah, tetapi pendekatan ini tuh agak sulit dilakukan dalam domain spasial karena susah untuk yang parameter yang sudah diketahui secara luas itu adalah noise dalam domain frekuensi dan resolusi spasial dalam domain frekuensi. Maka akan lebih enak kalau kita itu bekerja dalam domain frekuensi. Nah, kenapa? Karena selama ini pengukuran noise dalam domain frekuensi dan pengukuran resolusi spasial dalam domain frekuensi itu sudah cukup mapan gitu. Kita punya NPS, kita punya MTF atau yang lebih advance lagi namanya TTF. Nah, setelah itu kita bisa buat model. Kita buat model terserah kita tadi ukurannya berapa, kontrasnya berapa. Setelah itu kita objek yang kita punya kita lakukan transformasi Fourier gitu. Nah, setelah itu nanti setelah kita dapat, kita bisa kembalikan lagi dalam domain spasial. Ini kita dapat citra seperti ini. Ini yang jauh lebih intuitif. Maka yang sebelah kanan ini kita dapat citra suatu objek kontras rendah, tapi objeknya ini sebetulnya objek sintetik gitu, yang kita buat sendiri, yaitu yang ini, yang tengah ini. Nah, kemudian kita ambil noise dan kita ambil blur dari citra yang homogen. Ini contoh. Yang sebelah ini adalah kita ngambil noise atau NPS, noise power spectrum di daerah yang homogen. Yang kanan ini kita mengambil ketajaman atau mengambil blur atau mengambil resolusi spasial dari pinggir objek. Nah, kita dari sini kita dapat MTF atau TTF. Dari sini kita dapat NPS. Kita gabung dengan objek yang kita buat yang sintetik, maka kita dapat citra seperti ini.
Nah, ini yang kita namakan dengan di prime image atau detectability image yang kita buat secara sintetik. Yang sekarang bisa dilakukan dan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, paling tidak saat ini itu ada 3 software yang bisa melakukan ini dengan mudah. Yang pertama ada ImQuest, itu buatan dari AAPM. Yang kedua itu adalah IQ Metric, itu yang buatan dari Prancis. Dan yang ketiga adalah Indogicity, itu yang buatan kita di Indonesia ini. Nah, bahkan ini yang terbaru dengan menggunakan Indogicity, bahkan ukuran objek dan kontras objek itu bisa kita susun. Dengan sekali klik kita bisa langsung dapat. Nah, ini sintetik ini. Tapi noise-nya dan resolusi spasialnya itu kita ambil dari citra homogen yang kita punya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu nanti di prime bisa kita hitung pakai persamaan ini. Ini dalam domain frekuensi, agak rumit memang ya. Ini TTF dalam 2 dimensi, kemudian NPS dalam 2 dimensi, kemudian W itu adalah objek. Objek yang sudah kita transformasi Fourier dalam 2 dimensi. Kita ukur pakai persamaan ini, maka kita mendapatkan di prime. Dan ini dengan anggapan ini model yang kita pakai model NPW. Maka dengan teknik ini kita sudah bisa mendapatkan di prime detectability meskipun kita itu tidak punya phantom khusus, dan ini kita bacaannya tidak perlu bacaan dokter, tapi ini bacaannya adalah bacaan pakai model sehingga lebih objektif gitu. Nah, ini kalau modelnya kita tambahin dengan noise, dengan eye filter gitu, dengan eye filter hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Nah, ini contoh pakai Indogicity. Jadi kita bukan hanya bisa mendapatkan kurva uh, citra dengan variasi kontras dan variasi ukuran, bahkan kita bisa tetapkan di prime cut off-nya. Ini yang kita sebut dengan nama CD curve. Jadi dengan teknik ini kita bisa balik ke masa lalu, yaitu kita bisa mengkarakterisasi suatu citra dengan CD curve. CD curve itu adalah suatu kurva yang menggambarkan mana objek yang kelihatan, mana objek yang sudah nggak kelihatan. Tapi yang menarik adalah di sini CD curve itu dibangkitkan semuanya secara sintetik gitu. Jadi kita citranya kita tidak punya phantom khusus, kemudian kurva ini yang menentukan nggak lagi manusia, yang menentukan ini sudah software gitu, yaitu penggunaan perhitungan di prime yang kita lakukan. Nah, dengan teknik ini maka optimisasi itu bisa sangat mudah dilakukan. Ya, kalau seandainya kita mau, nanti bisa kita bandingkan ulang hasil ini dengan bacaan manusia gitu. Dan memang dan boleh dikata hasil ini mungkin baru yang pertama di dunia gitu. APM sampai detik ini belum sampai titik ini. APM masih mengenerate satu citra secara mandiri, tapi belum menggabung semuanya, apalagi sampai ke CD curve ini. Nah, ini semuanya bisa kita kerjakan menggunakan Indogicity, dan nanti kalau seandainya ada yang mau didemokan, nah mungkin nanti bisa kita demokan secara sekilas. Ya, saya kira itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Anam atas materi yang dipaparkan yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilakan kepada para Bapak Ibu, para peserta, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand dan langsung menanyakannya secara langsung, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Baik. Ada Mas Muhammad Rizkiawan, silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Nah, perkenalkan saya Latif panggilannya. Nah, saya mahasiswa S1, S2 itu fisika, peminatan fisika medis. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini pertanyaan yang pertama itu hanya berupa konfirmasi atau verifikasi. Nah, kalau semisal saya tertarik di bidang ini, karena menurut saya ini masih terlalu baru buat saya sendiri, bahkan persamaan yang saya paham itu hanya yang error function yang gamma selama Fismat 1, Fismat 2, Fismat 3. Nah,
apakah benar kalau semisal saya ingin mendalami hal seperti ini, berarti ini itu ada dalam bidang digital processing imaging, yaitu hanya sekedar verifikasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi dari sekian panjang presentasi ini, output daripada modeling detectability yang bisa dimodeling ini nanti outputnya adalah berupa saran dosis yang dimana dosis tersebut bisa ditegakkan atau bisa diterapkan di protokol CT scan yang nanti dosisnya harusnya lebih rendah daripada yang seharusnya. Apakah seperti itu? Itu dua pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Latif. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas, Bapak? Ya, sudah ya. Boleh silakan dijawab. Langsung aja atau yang lain dulu? Iya, boleh, Pak. Oh ya, langsung ya. Kalau apakah seperti ini itu bagian dari digital image processing, bisa dikata ya, bisa dikata tidak ya. Jadi seperti ini memang ini pemrosesannya itu bagian dari digital image processing. Tapi bukan digital image processing yang general. Kalau orang nggak selama ini nggak paham dan tidak melakukan image quality juga nggak paham juga. Sehingga memang ini adalah bagian dari digital image processing yang dikerjakan oleh mereka para medical physicists, radiologis yang mereka bekerja di image quality gitu. Kira itu ya. Jadi ada dua topik paling nggak yang bisa bekerja. Terus yang kedua, apakah ini itu dalam rangka untuk optimasi? Ya. Jadi saya sudah cerita tadi bahwa karakterisasi citra itu ada bisa untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk quality control, itu pakai parameter yang sudah diketahui sampai saat ini. Yang kedua itu untuk keperluan optimasi, termasuk untuk keperluan evaluasi ketika ada teknologi baru. Nah, kalau untuk evaluasi, misalnya kan gini, misalnya tadi saya sudah cerita. Jadi misalnya di rumah sakit, misalnya untuk kasus ini protokol yang dipakai adalah ini, gitu. Nah, kita evaluasi protokol yang dipakai, yang protokol dengan parameter yang seperti ini, itu apakah sudah optimal atau belum? Misalnya, begini, dokter itu ingin melihat, misalnya target dia itu melihat objek dengan kontras misalnya 5HU, dan objek itu harus kelihatan pada ukuran misalnya milimeter, itu harus kelihatan. Nah, sekarang untuk mengecek kata-kata ini, objek yang ukurannya 2 mili dengan kontras 5HU itu harus kelihatan oleh dokter. Nah, kata-kata ini membuktikannya tuh nggak mudah gitu kalau zaman dulu. Nah, tapi dengan teknik yang sekarang ini ada, dengan detectability index, dengan model observer, apalagi yang advanced observer, itu bisa sangat mudah dilakukan. Sehingga ternyata selama ini di rumah sakit, dokter itu punya target itu, kemudian parameter yang dipakai adalah parameter yang sudah ditetapkan, setelah itu diuji. Ternyata setelah diuji, ternyata itu nggak kelihatan gitu. Nah, berarti protokol itu tuh nggak bagus. Berarti protokol itu harus diubah gitu. Kalau nggak kelihatan, berarti dosisnya harus dinaikkan gitu. Atau sebaliknya. Jadi dengan protokol yang ada, ternyata objek itu tuh sangat kelihatan. Bahkan kalau seandainya dosis diturunkan itu masih sangat kelihatan gitu. Nah, maka dalam hal ini kita bisa optimasi. Ngapain pakai dosis yang terlalu tinggi? Kalau objek yang diharapkan dokter itu bisa kelihatan dengan protokol yang lebih rendah lagi. Nah, untuk mengujinya bisa pakai detectability index ini. Nah, kira-kira begitu Mas ya, kira-kira ya. Apa mau berapa? Itu yang kayak itu loh, grid maca. Oke, baik. Apakah jawabannya cukup jelas, Mas Latif, ya, atau ada yang ingin dikonfirmasi? kalau dari saya, ya terima kasih Pak Anam, cukup jelas. Jadi memang masalah yang kedua itu berarti terkait kita itu bisa harusnya lebih mengoptimasi protokol yang sudah ada, karena kan sebenarnya kalau dibuka di Bapeten kan udah ada tabel yang harusnya pemeriksaan ini berapa miligram yang diberikan. Ya, saya paham sekali. Nah, berarti kalau cuma sedikit aja, cuma mau pastikan lagi. Berarti kalau misal dari pertanyaan pertama kan, oh ternyata ini memang
digital processing imaging, tapi tetap masih ranah fisika medis yang bekerja dalam image quality. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti seharusnya seperti ini itu bisa juga dong untuk kedokteran nuklir yang imaging. Oh iya, Jadi, bisa. jadi bisa, jadi seakan-akan ini bisa juga kedokteran nuklir imaging. Nah, ya, cuma itu aja sih. Terima Iya. kasih. Jadi intinya teknik ini tuh bisa untuk semua image quality pada semua modalitas pencitraan ya. Cuma dalam kasus ini saya kebetulan pakai kasus CT scan gitu. Tapi sebetulnya itu bisa semuanya. Mau untuk mamografi, untuk nah kalau software Indoki City ini memang dedicated untuk CT. Kalau di CT kita bisa bekerja dengan otomatis. Tapi kalau kita misalnya pada citra selain CT, misalnya pada citra mamografi, apakah bisa pakai Indoki City? Jawabnya bisa. Tapi nanti kita pilih fitur yang manual. Jadi kita caranya ngukur NPS itu ROI-nya kita letakkan secara manual. Untuk menghitung apa namanya TTF kita letakkan manual gitu. Ini kalau citra selain City. Tapi kalau citra City, Doki ini bekerja secara full otomatis. Jadi kita hanya hanya tinggal klik-klik aja semuanya udah selesai gitu. Gitu kira-kira Mas ya. Ya, terima kasih banyak Pak Anam atas jawabannya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan bacakan pertanyaan dari Mas Muhammad Rifki yang ada di kolom chat. Pertanyaannya itu berdasarkan kurva D-curve terakhir dengan D prime cutoff, citra dengan objek dibuat dari citra phantom homogen dengan parameter scan maupun metode rekonstruksi yang tertentu. Berarti kita bisa memvariasikan citra slice homogen seperti variasi kilovolt dan miliampere ataupun metode rekonstruksi kernel akan menghasilkan citra baru dengan NPS dan TTF berbeda. Kemudian dengan menambahkan objek virtual yang sama, ukuran dan kontras sama, kita bisa mengamati kurva di prime cutoff dengan terhadap variasi kilovolt miliampere slice, thickness, dan variasi lainnya. Apakah pertanyaan cukup jelas, Bapak? Ya, betul. Jadi pernyataan itu betul sekali. Betul sekali. Ini mungkin saya contohkan ya. Ini saya contohkan di Indoki City bagaimana mudahnya kita melakukan itu. Jadi misalnya kita punya citra, ini di Indoki ada sampel. Misalnya saya pakai sampel citra GE. Nah, ya, ini komputer saya agak lambat ini ya. Ini saya mestinya punya citra homogen seperti ini. Nah, teman-teman pertanyaannya dari citra homogen ini, apakah saya bisa mendapatkan NPS, noise power spectrum? Ya, gitu. Nah, ini tinggal nanti kita pilih tab yang ketiga, kita pilih NPS. Nah, nanti kita mau ROI-nya berapa? Kalau ROI-nya mau, ini ada pilihannya dari 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ini kita pilih 9 misalnya. Nah, kita klik calculate. Nah, maka dari sini kita langsung dapat kurva NPS, Noise Power Spectrum. Ini adalah ROI 9 jumlahnya. Terus ini adalah NPS dalam 2 dimensi. Kemudian ini dilakukan averaging secara radial. Nah, kita dapat ini kurva NPS dalam 1 dimensi. Nah, kurva NPS ini ada 3 parameter utama. Yang pertama adalah integral NPS, itu yang setara dengan noise. Yang kedua adalah frekuensi puncak. Dan yang ketiga adalah mean frekuensi. Ini kita tutup aja, karena udah kita hitung, kita tutup dulu. Berikutnya setelah kita dapat nilai noise, kita hitung nilai MTF atau Modulation Transfer Function atau resolusi spasial. Nah, kalau dalam contoh ini, karena kita menggunakan phantom mungkin, maka kita menggunakan Edge MTF. Nah, nanti kalau kita punya poin, bisa pakai poin MTF. Kalau misalnya kita pakai Phantom seperti Phantom Catvan atau ACR, yang di situ ada beberapa insert objek, maka kita bisa gunakan TTF. Nah, dalam kasus ini saya gunakan Edge MTF. Maka software akan mendeteksi pinggir objek
Ya di sini ini profile, ini kita mendeteksi pinggir objek, langsung dibuat profile di sepanjang garis pinggir itu. Nah, kita mendapatkan kurva ESF, edge spread function. Kemudian kita diferensialkan, kita mendapatkan PSF, point spread function. Langsung kita transformasi Fourier, kita dapat MTF. Nah, berarti kita sudah dapat karakterisasi dari citra, yaitu NPS-nya kita udah dapat, kemudian NPS-nya dapat, MTF-nya dapat. Nah, setelah itu kita masuk ke detectability index. Nah, detectability index itu ada di tab yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima. Nah, di sini ada contoh nih, ini contoh ROC ada ya, VGA, AFC ada. Nah, kita masuk ke D prime. Nah, kalau di prime di sini kita buat objeknya nih. Ini objeknya kita buat, misalnya di sini objeknya kita buat berbentuk Gaussian dengan standar deviasi 1. Kemudian pixelnya kita buat 300, field of view-nya kita buat misalnya 15 mili, background-nya kita buat 0 HU. Nanti objeknya satu aja, objeknya punya diameter 15, punya kontras 15. Nanti tinggal kita oke aja. Nah, setelah itu kita tadi ambil MTF yang kita sudah buat, kita ambil, dan kita ambil NPS yang udah kita deteksi tadi. Udah, kalau udah semuanya, nah kita mau model yang mana? Mau model yang NPW atau NPWE? Nah, ini misalnya kita model yang NPW. Nanti kalau kita calculate, nah kita dapat ini. Jadi objek sintetik yang kita buat adalah ini. Nah, kalau noise dari citra dan resolusi dari citra kita masukkan, nah kita tuh akan dapat citra seperti ini. Ini namanya D prime image. Nah, dari D prime image ini, nah kita dapat nilai ini. Dapat nilai CNR-nya berapa, dapat nilai D prime-nya berapa, AUC berapa. Nah, yang penting itu ini, data D prime ini. Nah, D prime ini itu menggambarkan detectability dari dokter. Jadi D prime itu kalau nilainya 5, itu berarti secara umum citra itu mudah dilihat oleh dokter. Kalau nilainya 4, itu berarti agak mudah. Kalau nilainya 3, itu sedang. Kalau nilainya 2, itu sulit. Kalau nilainya 1, itu amat sulit dilihat. Nah, kalau di sini nilainya kan 13. Nah, berarti 13 itu termasuk yang sangat mudah untuk dilihat. Nah, ini tadi contoh kita itu hanya dapat satu citra. Nah, nanti kita juga bisa buat banyak citra gitu. Ya, kita masuk lagi ke task function. Nah, kita pilih yang bukan single tapi multiple. Nah, ini untuk saat ini software yang ada itu baru Indogicity. Jadi kalau seperti ImQuest sama yang miliknya Perancis itu belum bisa untuk yang multiple object ya. Di sini kita buat biar nggak terlalu besar. Pixelnya kita buat 100 misalnya. Nah, nanti field of view-nya kita naikin aja jadi 25. Nah, ini kalau sudah semuanya, nah kita langsung oke aja. Nah, langsung kita generate. Nah, kita itu sedang membuat 225 citra. Nah, ini hasilnya. Ini adalah citra yang kita dapat, ada 225 citra low contrast dengan kontras tertentu dan dengan ukuran tertentu. Terus ini adalah nilai D prime untuk masing-masing citra. Nah, langsung kita juga bisa langsung buat ininya. Kita langsung buat cut off-nya. Di sini kita set cut off-nya 5 gitu. Nanti cut off-nya bisa kita turunin jadi 4, 3 atau kita naikin jadi 6 dan seterusnya. Tapi biasanya kalau orang paling umum ya di prime itu standarnya 5. 5 itu batas penglihatan manusia lah biasanya dianggap begitu. Jadi intinya dengan Indogicity ini sangat mudah dan boleh dikata ini mungkin baru satu-satunya yang ada di dunia untuk menghitung secara dari multiple object dengan satu software ini. Saya kira gitu ya untuk sekedar tambahan. Untuk Mas Muhammad Rifki, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas. Selanjutnya, pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak, soalnya waktunya sudah hampir jam 12. Ini pertanyaan dari Mbak Nurul Aulia, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Mohon izin bertanya Pak, apakah dalam praktik evaluasi kualitas citra radiografi, misalnya intraoral, detectability index bisa digunakan sebagai indikator objektif untuk menilai seberapa baik suatu struktur anatomi kecil terdeteksi?
Misalnya pada variasi parameter eksposi seperti tegangan tabung, arus dan waktu pemaparan. Jika bisa, bagaimana pendekatan terbaik untuk menerapkannya secara praktis di citra intraoral digital? Karena saya masih melakukan penelitian untuk radiografi intraoral, namun di beberapa parameter seperti SNR dan MTF. Namun untuk di Prime saya cek toolsnya di Indo ICT tidak bisa diakses. Terima kasih. Iya, jadi prinsipnya begini ya. Jadi di Prime itu parameter yang sifatnya umum, jadi berlaku di semua modalitas, gitu. Jadi itu baik untuk CT, termasuk untuk apa namanya, untuk digital, untuk dental panoramik itu juga bisa dipakai. Dan di Prime ini adalah parameter yang advance memang ya. Tadi ada tiga pendekatan. Apakah kita menggunakan human observer atau model observer atau kita menggunakan advance observer gitu. Terserah kita mau milih yang mana. Dan ini memang lebih lebih rumit, lebih advance dibanding kita tuh ngukur parameter yang standar seperti ngukur resolusi, ngukur noise, ngukur CNR. Jadi intinya bisa, itu applicable termasuk untuk dental panoramik. Intinya seperti itu ya. Kemudian kita kalau ngukur di Prime kita pakai yang mana terserah kita. Tergantung strategi riset kita. Apakah kita memakai zoom observer boleh, pakai model observer boleh, pakai yang advance ini juga boleh. Nah, yang advance ini memang boleh dikata saat ini lagi ibaratnya itu hal baru ibaratnya yang advance ini. Nah, kalau pakai Indokey bisa nggak? Prinsipnya bisa sebetulnya. Cuma tadi saya sampaikan Indokey sendiri itu saat ini memang udah dihilirisasi gitu. Indokey sendiri itu free itu hanya 2 bulan. Nah selanjutnya saya sendiri saat ini nggak punya hak untuk distribusi. Yang punya hak saat ini adalah PT Warta Media Indonesia. Jadi kalau setelah 2 bulan memang fitur untuk mengukur berbagai parameter itu off. Yang masih on untuk seterusnya itu hanya fitur untuk Dicom viewer. Tapi kalau fitur yang lain itu off gitu. Jika memang kalau Anda ingin terus menggunakan Indokey, nah silakan kontak ke PT Warta Medica Indonesia. Itu saat ini hak untuk distribusi tidak lagi ada di tangan saya gitu. Saya kira itu tambahan dari saya ya. Bagaimana Mbak Nur Aulia? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Mbak Nurul Aulia tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khairul Anam atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait beberapa metode pengukuran yang digunakan dalam pencitraan medis. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih juga untuk para peserta atas antusiasnya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Selanjutnya saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Saya izin keluar dulu ya Mbak ya. Jadi, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.